Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 90. Mata si kecil bersinar dengan cahaya penasaran saat dia membaca dengan cermat. Ada beberapa baris kata yang tercatat di tablet batu. Shi, jenius dengan murid ganda, membunuh 9 raja binatang buas dalam satu pertempuran dan membuat rekor baru untuk membunuh raja di tempat awal. Ini adalah pencapaian yang menakjubkan. Seorang raja binatang mengendalikan seluruh pegunungan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu tinggi dan menyendiri, dan ketika orang biasa bertemu dengannya, mereka biasanya akan lari untuk hidup, mereka sama sekali tidak ada cara untuk membela diri. Beast King sulit untuk dilawan bahkan di antara para ahli tingkat puncak. Jika tidak, mengapa mereka berani menyebut diri mereka raja? Biasanya, sangat sulit untuk bertemu dengan raja binatang, namun Shi benar-benar menemukan 9. Dia diserang oleh 9 raja binatang buas, lebih jauh lagi, dia membunuh mereka semua, prestasinya pasti bisa dianggap sangat mulia. Catatan ini sangat istimewa dan memiliki arti yang signifikan. Ini adalah perwujudan dari kekuatan bertarung yang sebenarnya, dan itu juga merupakan aspek fundamental yang harus dicapai oleh orang-orang. Yi, kamu sedang melihat catatan-catatan ini. Setiap orang yang namanya tercatat di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Ini semua adalah orang-orang yang tidak akan merasa sulit untuk mengguncang seluruh wilayah. Paman Palu mendekat dan berkata, "Tentu saja, aku juga tercatat di sana." Pria kecil itu membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga di seluruh wajahnya. Paman Palu sudah melupakan fakta kecil ini. Setelah mendengar itu, dia langsung tampak seperti memakan tikus mati, menjadi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rekor yang Anda buat jauh lebih rendah daripada milik orang lain. Anda menggunakan beberapa trik untuk menghancurkan lorong Void God Realm. Yang lain benar-benar mencapai ini dengan berjuang untuk hidup mereka. Penatua koin, apa yang kamu katakan? Anda tidak ingin menukar tulang yang berharga itu. Pria kecil itu meliriknya. Berdagang. Saya mengatakan Anda adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Ayo nak, mari kita berdagang dengan cepat. Jenggot beruban Paman Quen terangkat saat dia tersenyum. Tunggu sampai aku memeriksanya sepenuhnya. Pria kecil itu memberinya pukulan di bagian belakang kepalanya. Senyum penatua Quen tiba-tiba membeku. Tunggu sampai Anda benar-benar memeriksanya? Itu akan memakan waktu beberapa puluh tahun. Akankah saya masih hidup ketika hari itu tiba? Selain itu, saya tidak disebut Paman Quen, Anda anak nakal. Kakek burung juga melihat tablet batu dan berkata, "Kamu melihat catatan ini kan?" Shi benar-benar tidak sederhana. Ada desas-desus bahwa dia adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Membunuh 9 raja binatang buas dalam satu pertempuran, catatan ini akan menakuti orang sampai mati. Nona muda Cai Luan meludahkan lidahnya. Makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Ekspresi lelaki kecil itu sedikit bergoyang, dan seolah-olah dia telah mendengar suara-suara dari masa lalu. Adegan-adegan tertentu sekali lagi samar-samar muncul di depan matanya. Seorang wanita muda yang cantik menahan air mata di matanya, dan dia terus berbicara kepada anak lemah di tempat tidur. Anak itu sangat lemah, dan kedua matanya kusam dan tanpa ekspresi. Dia menangis ketika dia berkata, "Kamu adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, aku adalah saudara perempuan Mang." Nama Shi telah mengguncang tanah ini sejak lama, dan hanya ada beberapa orang yang tidak menyadari keberadaannya. Ini adalah bakat sejati yang tak tertandingi, kekuatan puncak sejak zaman kuno. Berapa banyak orang yang bisa membandingkan diri mereka dengan dia? Paman Palu menganggukkan kepalanya. Paman Palu,
temukan aku 10 raja binatang. Saya akan segera mengalahkan rekornya, kata si kecil. Apa? Anak bodoh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri lagi. Paman Palu langsung terkejut. Kakek burung menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin raja binatang buas mudah ditemukan di tanah awal? Mereka semua adalah makhluk yang kesepian. 9 berkumpul bersama dan menyerang Shi dianggap sebagai kejadian langka, dan bahkan bisa disebut keajaiban. Dari beberapa perspektif, itu juga menunjukkan kekuatan tertinggi dari orang yang memiliki 2 murid. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh dan membuang hidupmu. Jika kamu mati di tempat ini, kamu akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menjadi lebih baik di dunia nyata, dan harganya terlalu mahal. Rekor yang dibuat oleh orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pecahkan. Itu ditakdirkan untuk tinggal di sana selama beberapa ribu atau bahkan beberapa puluh ribu tahun, kata penatua koin. Orang seperti itu? Apakah dia benar-benar menentang surga itu? Si kecil selalu melakukan hal-hal seperti yang dia inginkan, dan suaranya tidak mengandung tingkat keseriusan sedikit pun. Tentu saja. Saya mendengar bahwa dia telah memasuki surga jalur surgawi tingkat yang lebih tinggi dan saat ini sedang mencari anak muda dari Pisiu, Tau, atau makhluk tertinggi lainnya yang sama kuatnya untuk bertempur, kata penatua koin dengan ekspresi serius. Setelah mendengar itu, wajah semua orang membeku. Di wilayah tingkat yang lebih tinggi itu, ada semua jenis keturunan yang kuat. Bahkan mungkin ada anak-anak dari binatang buas berdarah murni. Semua manusia yang berani menantang makhluk-makhluk ini ditakdirkan namanya terukir dalam sejarah. Selanjutnya, mereka hampir pasti akan memasuki medan perang 100 klan untuk memperebutkan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan bagi klan mereka. Kamu harus mengerti bahwa dia berani menantang anak muda dari Pisiu atau Yazi. Seberapa menakutkan kekuatannya? Itu bahkan membuat senior ini agak menakutkan. Setiap orang yang menyaksikan sangat tersentuh. Beberapa orang terlahir sebagai dewa atau orang suci, dan ditakdirkan untuk menerangi bumi, tidak ada yang bisa mencegah mereka naik ke atas. Kalau begitu aku akan membiarkan dia melawan binatang Pisiu dan Yazi itu. Setelah dia selesai, aku akan menghajarnya. Si kecil sepertinya tidak keberatan sama sekali, dan secara acak mengatakan ini. Semua orang masih meratap, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, mereka merasa seperti dicambuk oleh sepatu. Mengapa anak bodoh ini merusak suasana setiap kali dia membuka mulutnya? Beberapa orang langsung menjadi marah. Hei, Shi tidak hanya membuat 1 rekor. Yang terakhir itu terlalu berbahaya. Lihat yang ini, dengan kekuatan daging saja dan tanpa mengaktifkan teks tulang apapun, dia naik ke puncak gunung dalam sekali jalan. Paman Palu menunjuk ke batu itu, dan saat dia membaca seterusnya, dia memang menemukan 1 lagi. Begitu kuat, dengan 1 langkah, dia segera bergegas ke langit dan naik ke puncak gunung. Seberapa mengerikan kekuatan ledakannya. Wajah nona muda Cai Luan penuh kejutan karena dia merasa ini tidak terbayangkan. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan ledakan semacam ini terlalu menakutkan. Kakek burung berteriak kaget. Dari sini, terlihat jelas bahwa kekuatan pertempuran Shi tak tertandingi. Rekor yang dia pecahkan sangat mencengangkan, dan membuat siapapun yang melihatnya kewalahan. Paman Palu, kakek burung, penatua koin, kalian pergi dan mencari gunung dan saya akan langsung memecahkan rekor itu, kata si kecil. Anak ini benar-benar putus asa. Orang-orang itu benar-benar merasa anak ini sombong dan konyol. Tiba-tiba, beberapa orang berjalan mendekat dan pria yang memimpin jalan mengungkapkan seteguk gigi seputih salju ketika dia berkata, "Adik laki-laki kecil, izinkan saya berbicara dengan Anda." Jangan lakukan itu. Mereka mencoba membuat masalah untukmu. Mereka pasti punya ide untuk mencuri tulang berhargamu,
kakek burung memperingatkan dengan suara ringan. Di luar dugaan mereka, mata si kecil langsung berbinar dengan tatapan pencuri setelah melihat sekelompok orang ini. Dia dengan senang hati setuju dan dia segera berjalan dengan ekspresi bodoh. Penatua koin, Paman Palu dan yang lainnya tercengang. Adik laki-laki kecil, saya mendengar Anda menghancurkan lorong Void God Realm dan mendapatkan tulang yang berharga. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Pria muda yang memimpin kelompok itu tersenyum dan berkata, "Oke." Si kecil tersenyum dan segera menyerahkan tulang berharga itu. Bagaimana anak ini begitu bodoh? Bola mata Paman Palu dan Penatua koin hampir keluar. Dia hampir terlalu mudah untuk ditipu. Orang-orang di samping mereka segera menjadi gempar. Jika mereka tahu itu akan semudah itu, mengapa mereka bahkan menyiapkan ide-ide bengkok mereka? Tidak perlu bagi mereka untuk menghubungi ahli klan mereka, dan bisa saja menipunya darinya. Ini terlalu mudah untuk didapatkan, dan sekelompok orang tanpa henti menyesali bahwa mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mereka seharusnya datang lebih awal, karena anak ini terlalu berpikiran sederhana. Tetapi pria itu tidak memperhatikan dan tidak berhenti sama sekali. Dia mengambil langkah besar ke depan dan pergi. Namun, orang-orang di sisinya berbalik dan mencibir dengan ejekan di mata mereka. Bahkan mereka tidak percaya bahwa itu akan semudah itu. Saya katakan, saya tidak akan menjualnya. Apakah kalian tidak mendengar? Suara si kecil menjadi lebih keras dan ekspresinya segera menjadi serius. Junior kecil, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Benda ini sudah ada di tangan kami, dan kamu sudah menyetujuinya. Orang-orang di seberangnya tertawa dengan penampilan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau ingin mencurinya dariku. Si kecil tampak sangat marah saat dia mengejar mereka. Ekspresi orang-orang ini segera menjadi dingin, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka langsung bertindak dan tidak berani gegabah, lagi pula, si kecil telah membuat rekor. Tentu saja, mereka juga tidak takut, karena yang disebut rekor ini agak memalukan. Di masa lalu, tidak ada yang melakukan upaya ke arah itu, oleh karena itu, rekor si kecil hanyalah pernyataan yang berlebihan dari kemampuannya. Ci! Potongan simbol terbang seperti kembang api yang mekar dan menyelimuti si kecil di dalamnya. Orang-orang ini mulai melakukan beberapa tindakan pembunuhan dan ingin melenyapkannya sesegera mungkin. Hong! Namun, si kecil bahkan lebih cepat dan bergeser secara horizontal lebih dari 10 meter dengan satu langkah. Setelah itu, tangannya gemetar, dan 2 bulan ilahi muncul. Mereka bertabrakan bersama, menyatu menjadi batu kilangan perak besar yang menerjang ke depan. Simbol-simbol itu hancur, dan sekelompok orang dikirim terbang di tempat. Si kecil menyerbu melewati, dan merebut kembali tulangnya yang berharga. Kiang, kiang. Di langit, cahaya merah mengguncang udara, dan gengsinya menakutkan. 18 garis cahaya merah melintas sambil memancarkan suara wu. Untaian cahaya warna-warni beredar, dan auranya sangat mencengangkan. Itu berisi aura binatang buas yang besar dan sunyi, dan itu menakutkan jiwa orang-orang. Artefak berharga! Ini sebenarnya harta yang kuat. Semua orang berteriak ketakutan dan mereka memperhatikan dengan seksama. 18 bulu merah tua itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan mereka terbang melintasi seperti 18 tombak berdarah dengan aura iblis yang menakjubkan. Ini tanpa diragukan lagi adalah bulu berharga dari seekor burung ganas, dan saat mereka bertebaran, mereka menutupi seluruh langit. Mereka bertujuan untuk melukai pria kecil itu secara fatal, dan meninggalkannya tanpa jalan keluar. Orang-orang yang dikirim terbang hanya bisa tertawa dingin. Mereka tahu bahwa para ahli yang kuat pasti datang dari berbagai klan,
karena ini adalah artefak yang sangat kuat dan berharga yang hanya dapat diperoleh oleh tokoh-tokoh penting. Mata si kecil sangat cerah. Simbol terjalin di tangannya saat dia maju untuk berjuang dengan paksa dengan salah satu bulu merah. Gumpalan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan cahaya merah tua warna-warni memenuhi udara saat pola misterius menutupi langit seperti kilat. Ini adalah aura yang sangat menakutkan. Semua penonton dikirim terbang, dan banyak orang melepaskan jeritan celaka. Artefak berharga yang sangat kuat. Itu pasti milik klan yang sangat terkenal dan besar. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa mendapatkannya? Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa klan besar ingin mengambil tindakan dan mencuri tulang berharga anak itu, membuat orang sangat gugup dan merasa ini layak untuk ditonton. Simbol di antara tangan si kecil menjadi lebih padat, dan mulai menyala seperti api saat dia bertabrakan dengan bulu merah kedua. Kali ini, suaranya bahkan lebih mengguncang dunia, dan gelombang kejutnya bahkan lebih kuat. Bulu merah ini menyembur dengan cahaya merah, dan seolah-olah gunung berapi meletus. Magma warna-warni merah melonjak dan memenuhi langit, membuatnya sangat panas sehingga membuat orang menggigil ketakutan. Jenis artefak berharga ini memang langka, dan kekuatan mengerikan yang dimiliki. Jika orang biasa menghadapinya, dia akan langsung berubah menjadi abu. Selain itu, lawan memiliki 18 serangan bulu merah ini. Bagaimana seseorang melawan itu? Itu hampir pasti seorang ahli tertinggi yang bergerak. Yang lebih mengguncang orang adalah anak itu sebenarnya masih menghalangi dan saat ini dengan paksa berjuang melawan artefak yang berharga. Suara kengkiang berfluktuasi ke segala arah. Orang-orang yang sebelumnya mencuri tulang berharga si kecil kemudian dikirim terbang, dan yang lain yang dikirim terbang sebelumnya semua menertawakannya. Pakar klan mereka telah muncul, dan tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa membalikkan langit. Tiba-tiba, kekejaman dan ketidakpedulian mereka membeku di wajah mereka. Si kecil muncul dan membawa mereka pergi sebagai perisai daging untuk memblokir artefak berharga. Ki. Warna merah menyala melewati, dan api meluap ke langit. 4 atau 5 orang ditembus di tempat, dan segera berubah menjadi abu sebelum kehilangan nyawa. Beberapa orang yang tersisa begitu ketakutan sehingga jiwa mereka hampir meninggalkan mereka, namun, si kecil tidak membawanya sebagai tameng untuk menghalangi bulu merah itu lagi dan segera melemparkannya ke samping. Cahaya merah menyala lagi, dan 18 bulu ilahi muncul kembali, terbang bersama seperti 18 tombak pertempuran ilahi. Cahaya warna-warni merah darah mewarnai seluruh cakrawala. Dang, dang. Helaian listrik terpancar dari tubuh si kecil dan melingkari lengannya. Dia terbang menuju beberapa helai bulu merah yang ditujukan padanya, dan dengan keras bertabrakan dengan mereka saat dia menyerang ke depan. Ah! Jeritan celaka terdengar dari belakangnya. Orang-orang yang dilemparkan ke tanah oleh si kecil semuanya telah ditembus oleh bulu merah dan menjadi debu setelah mereka mati. Semua penonton ketakutan. Ini demi membungkam mereka, metode yang digunakan oleh klan besar untuk mempertahankan identitas mereka, dan klan ini menghapus segalanya. Mata si kecil menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras, "Buka untukku." Simbol perak padat bersinar di antara lengannya. Saat dia melambaikan tangannya, 2 batu giling perak besar muncul di depannya. Seolah-olah 2 puncak gunung berwarna perak sedang digiling bersama, menciptakan suara yang menakutkan. Sial! Bulu merah bertabrakan dengannya, dan sangat bergetar. Batu giling tidak pecah dan terus berputar, seolah ingin menghancurkan artefak yang berharga. Semua orang menghirup udara dingin. Teknik berharga anak ini sangat mencengangkan, karena secara tak terduga bisa bertukar pukulan dengan bulu merah tua yang begitu kuat, itu sangat mengerikan. Kiang, kiang. Bunga api memercik ke segala arah saat batu kilangan perak bertukar pukulan dengan bulu merah.
Setiap kali mereka bertabrakan dengan intens, gelombang kejut yang menakutkan seperti tsunami laut yang dahsyat akan dilepaskan. Saya baru ingat, saya pernah melihat artefak klan yang berharga ini di surga jalur surgawi tingkat yang lebih tinggi. Itu senjata Pangeran Awan Scarlet. Tiba-tiba, seseorang mulai berbicara. Jelas, yang berbicara turun dari surga jalur surgawi tingkat yang lebih tinggi dan kembali ke tanah awal. Kalau tidak mungkin dia tahu. Apa? Itu tidak mungkin. Pangeran Scarlet Cloud adalah seorang ahli muda yang sangat terkenal di dalam Void God Realm. Apakah dia benar-benar datang secara pribadi? Banyak orang berteriak ketakutan. Jelas terlihat betapa menakutkannya Pangeran Scarlet Cloud, karena itu membuat banyak orang menahan diri karena takut. Artefak berharga ini memiliki asal yang sangat kuat, dan sangat mungkin bulu-bulu itu milik keturunan kuno. Itu bisa disebut harta penekan klan yang memiliki kekuatan hidupnya sendiri, dan dengan demikian bisa muncul di alam dewa kekosongan. Seseorang berbicara. Si kecil tidak peduli tentang ini sama sekali. Ini adalah tanah awal. Tidak peduli siapa yang datang, kekuatan mereka akan ditekan ke ranah transformasi darah sehingga dia tidak perlu takut. Hong! Batu giling perak sangat berkembang dalam ukuran seolah-olah akan menutupi seluruh langit dan menghalangi bulu merah di luar. Sulit bagi mereka untuk turun, sepenuhnya mencegah mereka menyakitinya. Dengan suara dong yang besar, si kecil menghentakkan kedua kakinya di tanah, dan kemudian segera meluncur lebih dari 100 meter. Dia muncul di depan seorang pria dalam sekejap mata dan berkata, dengan bersembunyi di sini, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan dapat menemukan Anda? Peng! Dia membanting ke depan dengan telapak tangannya, menciptakan suara gemuruh. Kekuatan daging batas ekstrimnya saja sudah mengejutkan dunia. Seberapa kuat jadinya jika dia menambahkan kekuatan simbol ke dalamnya? Telapak tangannya turun, dan langsung menghancurkan simbol pemuda ini. Peu! Orang ini mulai menyemburkan banyak darah saat dia terbang secara horizontal. Setengah tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara pipi pak-pak karena semuanya patah dan berubah bentuk dari dalam, membuat tubuhnya terlihat lembek. Begitu kuat, dia mengirim pemilik bulu merah itu terbang dengan satu telapak tangan. Bahkan artefak berharga yang begitu kuat tidak bisa menahannya. Yi, itu bukan Pangeran Awan Merah. Itu adik laki-lakinya, aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Pada saat Chi Feng jatuh ke tanah, 18 bulu dewa kehilangan kilaunya dan dengan cepat menyusut saat melayang ke tanah. Si kecil bergegas mendekat dan mengumpulkan semuanya di tangannya. Mereka tiba-tiba berubah menjadi kipas berwarna darah, yang merupakan bentuk sebenarnya dari artefak berharga. Pemuda itu saat itu tidak mampu menggunakannya secara keseluruhan, oleh karena itu, dia membaginya dan menggunakannya secara terpisah. Berhenti! Seseorang berteriak keras. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang muncul, dan ini semua adalah individu paruh baya. Mereka memiliki aura klan bergengsi, dan dengan sekali pandang, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah ahli tingkat atas. Semua penonton terkejut. Mengapa kelompok seperti itu ada di sini? Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka adalah tokoh penting yang berasal dari klan besar. Mungkinkah tulang di tangan anak itu luar biasa? Tulang berharga itu tentu sangat berharga. Bagaimanapun, itu digunakan untuk membangun lorong Void God Realm. Betul sekali. Justru karena itu bisa mengejutkan klan besar seperti itu. Orang-orang dengan cepat menebak sifat mereka. Lepaskan tanganmu dan kembalikan bulu berharga itu, teriak sekelompok orang itu. Saat pemimpin membuka dan menutup matanya, simbol beredar, dan itu sangat menakutkan. Kalian pikir aku akan melepaskannya jika kamu menyuruhku? Merangkak ke perut Anda, berperilaku dan menerima dirampok, kata si kecil tanpa rasa takut. Di tempat awal,
Bahkan jika Anda adalah pemimpin klan atau raja, Anda masih hanya bisa menampilkan kultivasi di ranah transformasi darah. Weng! Dia mengeluarkan sehelai bulu merah tua dan dengan tiupan angin, bulu itu segera membentang hingga 10 syang, langsung melewatinya. Peng! Beberapa orang yang berada di depan memiliki status yang sangat tinggi, namun mereka harus menanggung beban kekuatan. 2 dari mereka segera terlempar, dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Dengan suara syua, si kecil menggunakan bulu merah lagi dan memukul 2 orang ke tanah. Segera setelah itu, dia dengan cepat bergegas dan menginjak tubuh mereka. Semua orang terkejut saat mata mereka tegak. Ini mungkin sosok yang sangat penting dari klan yang sangat besar, namun mereka benar-benar terbalik dengan mudah. Ini pasti akan menjadi berita eksplosif yang akan mengguncang setiap daerah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.